Nah, kenapa gue kalau gue berpikir kayaknya gue pengennya bangun rumah sih, atau gue nanti beli tanah dulu. Gue punya uang, terus misalnya gue beli tanah, baru gue bangun satu, bisa tergantung lu. Ketika gue punya duit, ya gue bikin pondasinya dulu dah, bisa ngaso dulu. Iya Rehan, Ntar ada duit lagi, ya gue bangun lagi dah dikit-dikit. Gitu. asal jangan mangkrak aja. Iya, tapi artinya tidak ada, kita juga nggak terlalu pusing, ngerti nggak sih? Iya, nggak terbebani Maksudnya, juga. Terbebani. Terbebani, cuman ada duit ya lu jalan, nggak ada duit ya udah, saat misalnya stop dulu sebulan gitu kan, atau stop dulu 2 minggu gitu loh. Nah, oke, gue juga sebenarnya sama Ji. Gue pengen kayak gitu. Artinya gue pengen ngebangun rumah. Kenapa? Kenapa gue mikirnya bangun rumah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di rumah kita, yaitu rumah spekulasi ya. Kayak rumah makan. Ya nggak sih? Prasmanan lagi. Tapi rumah makan itu sebenarnya rumahnya lapar berarti ya? Rumah makan. Iya kan? Iya, berarti kalau misalkan itu Lalu nggak tahu itu yang dipajang di situ itu dia lau-launya buat rumahnya makan. oh, sangat luar biasa. Iya nggak sih? Pembukaannya keren. Tapi bener nggak sih kalau masuk logika kan? Enggak. Pokoknya jangan lupa subscribe nih. Iya. Like, share, komennya nih. Nah, Karena ini kita belum ngebahas dari awal ya. Tapi Iya. udah ada intermezzo dari dia, jadi luar biasa. Selamat datang ya. Jadi kepikiran aja tadi. Di rumah makan lapar gitu rumahnya gitu. Ya, belum makan emang. Tapi kita mau bahas itu aja nih. Aman. Rumah makan. Tapi rumah makan, berarti kan kayak roju makan. Iya, nah rumah ini dia tuh benda mati, Ji. Iya. Nggak bisa makan dia. Kita nggak kasih makan nggak gede juga itu. Bisa gede. Gimana caranya gedein rumah kasih makan? Tambahin. Makanan semen sama batu. Itu yang dipajang di etalase. Agak gede-gede tuh malah Itu makin reot. lauknya itu. Iya malah makin reot pada lapuk. kita jangan bahas itu deh. Ya, Kita bahas apa? ah, nih gue punya keren nih. Ngomongin tadi masalah lapuk deh. Rumah apa? Ya rumah. Makannya. Gue punya hal keren. Bukan rumahnya. Oke. Yang makan mulu lu. Ya, oke. Baduk bayi. Nah, kan kita nih orang-orang yang tergolong milenial dan Gen Z lah ya. Iya. Gue nggak tahu sih lu kayaknya sih enggak deh. Main masuk SMA masih diterima gua. Sebagai apa nih guru BK? Guru BK iya. Makanya gue nggak mau lanjutin sebagai apa nih. Nah ngomongin tentang itu, gue kepikiran nih orang-orang di seumuran kita itu nanti ini kan kita kan udah pengen dikit lagi pada nikah gitu kan. Insya Allah. Ya artinya yang harus dipersiapkan itu kan salah satunya itu yang krusial rumah kan. Nah gue timbul pertanyaan dari awal sih, lebih bagus lu KPR atau ngontrak atau lu bikin sendiri rumahnya? Jadi gue yang nyemen, gue yang apa gitu. Bukan kan gitu. Itu kan bikin sendiri. Enggak, maksudnya lu bikin sesuai keinginan lu, pakai tukang terus lu bayar tukangnya nanti bawa kuli tuh panjang gitu. Beli tanah dulu, nanti baru ngebangun rumahnya. Iya gitu. Nah itu maksudnya udah gitu kan, lu paham ya? Lu nggak ngomong gitu tadi. Iya udah. Iya, oke. Makanya. Kalau gue sih prefer gue nih, gue beli tanah dulu. Terus? Nanti gue bangun. Itu lu selama itu tinggal di mana? Ya, either ngontrak atau menurut gue sebenarnya kadang dulu gue pun sama. Gimana? Kayak terlalu pusing nanti tinggal di mana. Masa sih di rumah mertua apa? Emang gitu kan, pasti ada pilih apa pemikirannya. Tapi kalau gimana ya? emang susah juga ngejelasinnya sih. Mumet juga nih kayaknya nih. Iya, maksudnya di rumah mertua atau di rumah orang tua pasti nggak enak, nggak bebas. Terus kita banyak aturan, pasti nggak sih? Kita kayak belum menjadi keluarga seutuhnya gitu. Tapi ada beberapa juga yang berhasil, maksudnya. Iya, tapi gini sebetulnya, ketika lu belum mampu beli rumah, ya ngontrak. Iya. Ketika belum mampu ngontrak, ya mau gimana lagi kan? Ya tinggal berarti sama orang tua. Nggak bebas, memang nggak bebas. Iya betul. Harus berbuat baik, memang harus berbuat baik. Karena bukan rumah lu. Iya, konsekuensi. Tapi disabarin dulu gitu. Sambil bekerja keras, sambil
mungkin pelan-pelan siapin program komitmen gitu. sih, iya Iya. benar. Insya Allah nanti apa namanya ya, kalau udah mampu ngontrak ya ngontrak, udah mampu beli rumah, udah mampu bangun rumah ya bangun rumah gitu sih. Jadi memang kalau gue ngomong kesannya kayak nggak segampang itu, emang iya gue tahu, tapi justru harusnya jangan dibikin pusing gak sih? Ya kalau misalkan ada nih, bukannya dibikin pusing ya Ji, lebih kayak ke gua masih belum tahu, bukannya pusing. Kalau pusing nih gua udah tahu, terus kayaknya buat menyelesaikan masalah itu susah gitu. Iya, tapi memang sunahnya bagusnya memang bisa. Tapi ketika belum mampu ya, Ya nggak mau, cuman iya gak sih? kalau dari opsional yang tadi gue bilang, karena kan marak banget nih sekarang nih Iya, perumahan-perumahan iya, sih, iya. mau itu klaster, mau itu apa tuh, kalau misalkan satu rumah di dalam satu gerbang, beberapa rumah Iya, dalam iya, klaster. klaster kan ya, klaster komplek dan sebagainya tuh, itu kan udah banyak banget. Banyak, Dan banyak. ada beberapa juga yang masuk di kantong budget Murah. para pasutri baru Tapi gitu. biasanya jauh. Iya benar, kayak misalnya mungkin di Cilodong, Iya, di ya, artinya di Karawang, daerah-daerah di satelit lah. Tangerang, satelit. Iya, sekeliling Jakarta. Ya betul. Entah Depok, Bekasi gitu. Bekasinya juga udah bukan yang kota juga sih sebetulnya. Kabupaten ya? Iya, tipis-tipis lah. Waduh, kumis sekali. Ya tapi memang itu. Jadi begitu Ji, gue ngeliat juga rumahnya oke-oke Iya, juga sih. tapi ada plus minusnya sebetulnya. Iya kalau misalkan KPR dulu. Kalau KPR kan Menurut lu? sebetulnya karena biasanya floating yang udah berat gitu. Ah, Floating tuh artinya cicilannya nggak apa sih, konstan. Iya konstan, apa bahasanya ya? Istiqomah. Flat, nggak flat gitu. Mungkin biasanya 2 tahun sampai 5 tahun pertama flat tuh. Kan biasanya 15 sampai 20 tahun sisa floating tuh. Mau naik harganya. Nggak naik turun tergantung suku bunga. Oh gitu. Ya berarti lebih baik kita opsi lo yang kedua tadi, yang benar-benar dari lo. Kita beli tanah, habis itu mau bangun. Kalau gua kenapa pemikirannya kayak gitu ya? Satu tadi, kalau floating sebetulnya kalau dalam hukum Islam kan nggak boleh. Tapi ada juga cicilan yang flat kalau mungkin lu ke bank syariah mungkin. Hmm. Karena kan kalau lu nyicil barang harus flat ininya cicilannya. Iya Sesuai maksudnya kesepakatan konstan, gitu. Iya, harus sesuai stabil. itu. Kalau dalam Islam ya. Nah, kenapa gua kalau gue berpikir kayaknya gue pengennya bangun rumah sih, atau gue nanti beli tanah dulu. Gue punya uang, terus misalnya gue beli tanah, baru gue bangun. Satu, bisa tergantung lu. Ketika gue punya duit, ya gue bikin pondasinya dulu dah. Bisa ngaso dulu. Iya Rehan. Ntar ada duit lagi, ya gue bangun lagi dah dikit-dikit. Gitu. Asal jangan mangkrak aja. Iya, tapi artinya tidak ada, kita juga nggak terlalu pusing, ngerti nggak sih? Iya, nggak terbebani Maksudnya, juga. Terbebani. Cuman ada duit ya lu jalan. Nggak ada duit, ya udah, saat misalnya stop dulu sebulan gitu kan. Atau stop dulu 2 minggu gitu loh. Nah, oke, gue juga sebenarnya sama Ji. Gue pengen kayak gitu. Artinya gue pengen ngebangun rumah. Kenapa gue mikirnya ngebangun rumah? Satu, gue bisa ngedesain sendiri rumah gue. Ya, itu juga bisa. Ya, mau kayak apa bentukannya, mau bagaimana, pakai ubin apa, Iya. pakai pintu kayak gimana. Apa kamar mandi di dalam, kamar tidurnya di luar ya kan? Ya, itu wah. Itu bahlul murokab gitu. Ya Itu namanya baru. desain kan? Iya, bener sih. Sekarang desain udah aneh-aneh kan. Gue bikin hutan dalam rumah juga bisa gue. Ya apa lu, rumah lu misalnya 1x1,5, tapi lantainya 50. Wah, gile. Ketiup angin roboh itu udah. Tapi kan panjang ke atas gitu. Nah, iya, ketiup angin doyong, Ji. Tapi lebarnya 1x1,5. Ya Allah. Itu desain kan? Gue langsung ngeliat ubin nih. Ngukur. Tapi minimal buat diri mah bisa. Ya udah. Kan bisa ke lantai atas. Iya benar. Tetap aja nggak bisa tidur. Lebih ke tower ya. Lebih kayak sutet sih itu. Menara. Iya, menara. Lebih menara sih. Nggak gitu. Artinya gue bisa bikin desain gue sendiri. Ya, itu benar, terus itu benar. Dari masalah perairan, pokoknya gini, orang tuh kalau tinggal itu pokoknya di daerah itu kayak bebek, di mana ada air dia hidup. Artinya kalau misalkan di situ airnya bagus, terus salurannya bersih, terus ya pokoknya tentang hal air itu tuh
udah bagus, itu pasti udah betah. Iya, terus juga harus dilihat sih sebenarnya kalau lu beli juga KPR atau dari developer ya lu cek rumahnya, karena ada juga yang udah beli ternyata masih banyak butuh PR. renovasi Bener. kayak gitu-gitu kan. Bener, emang sih looknya tuh minimalis, mewah dengan harga murah dan apa segala macem gitu, bla bla bla. Ya, namanya marketing kan itu bagus banget ya tuh. Kalau misalkan ada orang yang mau beli, cuman kita balik lagi lihat contoh simpel kan kayak misalkan matahari pagi datang dari mana? Iya, iya. Iya, nah itu kan Ya, kalau semua harus misal dipikirin kan iya, ventilasi. Bahkan nih sekarang orang lebih prefer sewa rumah. sewa, Mm-mm. kontrak. Kontrak karena jatuhnya lebih save money. Iya. Iya. Oh, dia nggak bayar pajak PBB kan. Iya, itu juga salah satunya. Tapi gue pernah lihat perhitungan gitulah intinya. Ketika lu KPR, kan itu sebenarnya bunganya tahunan. Sama dengan lu ngontrak rumah, lebih murah ngontrak rumah dibanding bunganya tadi. Belum harga rumahnya loh. Baru bunganya doang. Iya. Lebih murah ngontrak Iya. daripada bunganya KPR. Iya. Gue pernah lihat perhitungan gitu kalau nggak salah. Ada yang ngejabarin lah gitu. Paling cakep, emang cocok banget itu dah. Apaan? Bangun rumah sendiri. Iya, tapi maksud gua sewa rumah pun juga bukan hal yang buruk gitu. Iya, betul. Lah, semisal Ngontrak. dia memang kebutuhannya kan anak baru satu atau belum punya anak. Ya, mungkin belum kebutuhannya juga kan. Ya dengan saving money tadi gitu kan. Bener. Jadi sebenarnya kalau gue ngeliat ya, lihat kapasitas aja lah. Maksudnya kapasitas kita mampunya sumpah mau ngontrak ya ngontrak. Kapasitas kita mampunya bikin rumah ya bikin rumah. Lihat kondisi juga, kondisinya gimana nih, lu udah keluarga anak lu udah bererot atau gimana. Ya kalau memang misalkan ngontrak anak udah bererot sih kasihan. Ya udah 47 misalnya anaknya. Wah, itu udah punya cucu, Ji. Anak. Itu anaknya udah brojol lagi. Belum tentu lah. 47 dari satu biang itu. Yang nggak tahu. Ya kalaupun dari satu bisa sekali punya anak kembar 5 kan. Wih, di kucing kali. Enggak dong. Enggak dong. Kucing aja 4 gila. Iya, 4 ya? 4 kucing. Enggak bisa lebih. Nggak tahu dah. Kan lu yang sering miara. Iya, 4 terus kalau gua ngeliat keluar itu 4 terus. Oh, 4 terus. Iya, iya, iya. Ya, kayak gitu. Tapi kira-kira kita nih umur kita bisa nggak sih beli rumah? Bisa lah, kenapa enggak? Iya, artinya rumah kan makin tinggi. Karena Apa bangunannya? iya, enggak harganya. Kalau nggak salah itu rumah setiap tahun naiknya harganya berapa ya? 6% apa 2%? 6% ya. Sedangkan gaji orang-orang rata-rata nggak sampai segitu naiknya. Dan kebutuhan pun naik. Bener. Bisa masih. Tergantung gimana lu caranya untuk manage uang. Ya, kalau misalkan kita udah tahu informasi kayak gitu, ya kita harus punya investasi yang kayak begitu juga. Iya. Misal investasi emas. Lu beli sekian, lambat laun tiap tahun itu mungkin bisa jadi naik, bisa jadi turun, ya tergantung kan ya. Kalau nggak nyicil ya, pertama lu beli pintu dulu. Nah, besokannya beli genteng. Ntar lu udah beli ke yang misalkan jendela nih atau enggak udah karpet nih, pintu udah lapuk, Ji. Enggak, belum dipasang, beli dulu. Iya. Pintunya, ntar udah dimakan besok raya. beli tembok. Beli tembok. Lu Lego. Bongkar pasang tuh tembok. Dicor. Tapi sekarang ada rumah kontainer tahu, Ya, itu udah ada. mulai rame kayaknya. Iya, emang bagus sih, konsepnya juga bagus juga. Gua kemarin juga ngeliat di daerah Jakarta Pusat ada taman bagus gitu. Di situ ada satu spot gue nggak tahu isinya apa ya. Maksudnya itu ngeblong gitu. Si kontainer ya. Kontainer itu ngeblong. Cuman ada kayak bilik loker gitu. Gue nggak tahu isinya apa, tapi semua orang bisa masuk gitu. Tapi nggak ada yang masuk. Nah, gue langsung mikir, bus kalau misalkan F&B gue kemarin ini keren banget ini. Gue jual kan di sini. Ini buat rumah apa buat apa? Enggak, artinya di situ ya memang kontainer udah sering banget dipakai sekarang. Oh iya, buat rumah juga kok. Sekarang. Ya tapi intinya sebenarnya mungkin sambil bekerja keras, berusaha. Ini sama pinter-pinter sih, artinya kita nggak boleh ketinggalan zaman. Minta kepada yang Maha Kuasa. Betul. Subhanahu wa Ta'ala. Betul, karena memang dari Allah lah. Iya. Kita semua bisa jadi seperti ini. Kita memang persoalan rumah tuh selalu buat anak muda kayaknya hot gitu. Iya. Emang momok. Jadi karena memang harganya lumayan sih. Iya, nah memang kita harus juga
berkembang juga, artinya jangan sampai ketinggalan zaman gitu. Misalkan contoh nih, apa nih yang lagi naik nih, Bitcoin misalkan, contoh. Tapi justru di Jepang itu rumah-rumah tuh pada dijual murah. Kenapa? Karena banyak orang tua yang meninggal nggak punya ahli waris, ngebebanin pemerintah itu. Oh iya bener. Karena kan misalnya nih, ya mungkin di Jepang, di Korea ya, orang memutuskan nggak menikah atau memutuskan menikah nggak punya anak. Dari dua, anaknya cuma satu lah. Dua jadi satu, ngerti nggak? Iya. Atau dari dua jadi nggak ada. Iya. Ya kosong. Ngikis dong. Iya. Lama-lama gitu. Hilang. Makanya ada kemarin tuh yang pernah kita bahas 2000 berapa gitu? 2045 apa 2050 gitu. Jadi Jepang isinya tinggal robot dong. Pokoknya sekarang Jepang itu sepertiga penduduknya udah lansia. Waduh. Katanya sih kalau terus begini sampai 2050 lah. Iya dong. Udah setengahnya lansia. Wow. Itu kan sangat mengkhawatirkan juga maksudnya. Iya. Nah, makanya ada rumor yang kata di Jepang itu nanti 2050 tuh bakal ada robot. Bakal isinya bakal robot semua. Nggak tahu sih, kalau sekarang udah ada hotel full robot, benar-benar nggak ada orangnya. Waduh. Jadi resepsionisnya robot, apanya robot. Waduh. Ada sih setahu gua tuh di Tokyo. Waduh. Robot. Ya tapi mudah-mudahan sih kita juga bisa beli rumah. Gua mah nggak usah muluk-muluk lah, yang ada kolam renang rumahnya. Ini kalau diawali kamarnya banyak. Kalau diawali dengan gua nggak usah muluk-muluk ya. Apa? Nah, biasanya tinggi. Kagak, 2 lantai cukup, gak usah tinggi-tinggi. Nah, coba lantai 1 isinya apa aja? Apa? Ya, ruang keluarga, ruang tamu. Ruang kerja lu isinya apa? Komputer, laptop lah. PS ada buku juga di situ. Yoi, pajangan. Enggak dong. Oke. Iya, gue sih pengennya punya rumah. Lu pengen punya rumah kayak gimana? Coba, maksudnya bayangan lu deh. Gua yang pastinya sehat ya. Artinya itu udah memenuhi standar, kayak misalnya ventilasi harus tinggi semana. Iya. Terus ini kita sama dak tuh. Iya, tinggi lah. Ya intinya sih gue pengen punya rumah yang bikin gue nyaman. Kalau misalkan gini, sejauh manapun tujuan kita, pasti bakal baliknya ke rumah. Terus juga bangunannya tuh kayak klasik futuristik gitu. Yang bagus pakai marmer. Iya benar. Tapi mahal. Cuman bikin dia suka mojok mulu. Tapi ada yang murah. Apa? Yang gantinya marmer. Vinyl. Murmer. Murah meriah. Iya. Murmer. Bener. Nanti lu mau masang murmer gak? Boleh. Gue tahu bentukannya kayak gimana murmer. Iya kan, apa gantinya marmer? Iya, murmer. Luar biasa. Keren. Otak lu cerdas banget. Enggak. Kalau buat yang kayak gini-gini. Ya itu. Kalau gue sih pengennya, gue kamar 5 sih pengennya. Ntar. 5 ya. 1. Kamar gue sama istri kan. Nah, 2. Nyokap gue karena kan udah sendiri, jadi harus bareng sama gue. Oke. 3. Berarti 6, sorry. 6. 3 nih, 3 kamar anak. Kamar anak. 4. Kamar anak. 5. Kamar anak. 5 enggak, playground buat anak gua, jadi dia bisa mainannya di situ semua, coret-coret. Oh, ini bukan kamar, berarti ruangan. Iya, tapi kamar juga dong. Oke. Bisa nyoret-nyoret di situ. Ruang kerja gua. Enggak. Jadi 6 bener kan? Kamar gua di mana, Ji? Kan gua pasti nginep rumah lu. Iya. Ada ntar gua bikin ini aja, apa namanya, pasti terpal dikit. Ya elah, terpal. Gini lagi. Iya, kalau gua kayak gitu. Pengennya. Sama satu mungkin ada ruangan kecil buat musola, biar kita bisa sholat rame-rame. Nah, gitu. Itu gue setuju. Karena nah kalau rumah yang udah dipakai ruangan itu untuk sholat terus itu memang apa, iton ya. Kalau iton itu kan menetap ya. Iton itu kan misalkan lu sholat di musola, di saf yang ini mulu, di barisan yang ini mulu, di posisi yang ini mulu, itu memang tidak dianjurkan kan. Emang harus pindah-pindah. Cuman kalau kita tuh udah mengkhususkan satu ruangan buat jadi musola, itu dia bakal jadi inti dari rumah. Iya. Artinya dia punya sinar yang kuat. Iya, gue pengen jadi misal kalau bisa jamaah rame-rame kan di situ gitu. Lebih adem. Iya, lebih adem. Pakai AC 2. PK lagi. 2 PK. Iya, maksudnya kayak gitu. Jadi ada ruangan khusus juga untuk ya kita beribadah bareng-bareng. Lu nggak bikin studio spekulasi?
beda tempat sih niatnya. Banyak. Atau misalnya satu kawasan, misalnya rumah gua. Ya mungkin sebelah lu rumah lu gua nggak jauh deh. Iya bisa juga gitu. Cuman maksudnya mungkin di satu kawasan nggak apa-apa, cuma bangunannya beda. Supaya rumah gua private buat keluarga gua. Cakep. Kan nggak tahu istri gua nanti mau di situ mau pakai pakaian yang mungkin pakaian rumahan. Anak-anak kalau punya anak perempuan kan, jadi kurang elok kalau ada orang lain gitu maksudnya. Benar. Nggak pantas ya. Iya bagusnya nggak apa-apa satu kawasan tapi beda bangunan gitu. Ya betul. Itu maksudnya. Itu nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan bisa terwujud ya. Amin. Teman-teman juga gue doain. Iya bisa punya rumah impian. Ada permintaan, ada apa gitu. Ya kita berdoa, kita ikhtiar. Iya, dipermudah lah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Ya yang penting jangan menyerah, terus berdoa, berusaha juga sih intinya kayak gitu. Mungkin cukup sekian teman-teman di video kali ini. Jangan lupa buat subscribe, like, share, komennya juga supaya kita sama-sama berdoa nih, kita semua terkabul gitu kan hajat-hajatnya. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman semua. Terima kasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.